Oke, aku ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman. Kita dari kelompok tim C, MSI B7 Indonesia. Di sini kita akan mempresentasikan proyek final kita. Mungkin langsung saja pada Mas Faiz bisa share screen-nya. Oke, mungkin ini untuk tugas presentasi kita. Kita mengambil bangunan hotel ya. Untuk bangunan kita namanya adalah Sundays Canton Hotel. Oke, mungkin langsung aja ke slide selanjutnya. Halo Faiz. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu teman-teman. Nama saya Jadi Febrina Adini, saya dari Universitas Sains Al-Quran. Di sini saya dari kelompok saya dari BIM 3 ya. Saya dari Universitas Sains Al-Quran, jurusan arsitektur. Kemudian selanjutnya ada Ana Fitrotun Nisa dari Universitas Sains Al-Quran juga, dari kelompok BIM 3. Kemudian ada Nanda Syamsahima dan Muhammad Faiz Ramadan Sula juga dari Universitas Sains Al-Quran ya. Kemudian izinkan saya memperkenalkan juga teman-teman saya dari Universitas Syekh Kuala. Ada Kak Syakira Nabila Aisyah, ada Sinta Fahira, ada Kak Silva Afrida, dan Kak Muhammad Gibran Asnawi. Oke, mungkin bisa lanjut. Kemudian ada metode kerja ya. Saya akan mungkin aku izin bertanya dulu kepada teman-teman untuk metode kerja apakah mau dibaca yang bertanggung jawab di sini yang mengerjakan singkat atau sesuai dan pertanggung. Mungkin aja ya. Oke, untuk metode kerja, nomor 1 ada penentuan tugas kepada yang akan bertanggung jawab. Tugas ditentukan dan diberikan kepada mahasiswa atau mahasiswi yang dirasa layak atau sesuai dengan keahlian masing-masing. Kedua, ada perencanaan dan penjadwalan. Membuat rencana kerja yang jelas, bagian tugas, rutin mengadakan rapat, guna menjaga komunikasi antar kelompok serta mendengar pendapat dan saran yang membangun. Kemudian nomor 3, ada melakukan survei. Survei dilakukan untuk kepentingan dan kelancaran untuk membuat tugas. Survei ini bisa dilakukan secara langsung, serta penentuan set bisa memanfaatkan Google Earth, Google Maps, dan sejenisnya. Untuk analisis, mengumpulkan data dan informasi terkait set terpilih, kemudian mengumpulkan data juga dari studi banding sejenis atau setema. Peningkatan dari desain awalnya, melakukan komunikasi serta bertukar pendapat jika dirasa ada yang perlu dikembangkan dari desain yang sudah ada, menuangkan ide-ide ke dalam bentuk sketsa, dan selanjutnya jika dilakukan eksplorasi guna memperluas ide dari sebelumnya. Kemudian desain awal, membuat desain awal tema atau konsep dari bangunan yang sudah disetujui oleh kelompok. Selanjutnya akan diperoleh masukan dan revisi dari mentor. Revisi tersebut dijadikan acuan kembali untuk perbaikan selanjutnya. Kemudian peningkatan dari desain yang sudah final, melakukan pengembangan baik itu dari layout dan elemen dalam bangunan lainnya.
Kemudian ada perhitungan struktur, melakukan perhitungan untuk keperluan struktur. Dan yang terakhir ada NAB, membuat estimasi biaya dari setiap elemen itu plumbing yang diperlukan dalam bangunan. Oke, mungkin bisa next. Nah, ini adalah beberapa tools yang kita gunakan ya. Yang pertama ada kolaborasi, itu kita saling bertukar pikiran itu melalui grup WhatsApp dan juga Zoom. Biasanya kita diskusi lewat Zoom setelah kelas begitu ya. Terus kolaborasi juga kita menggunakan Google Drive dan juga Canva untuk PPT-nya. Kemudian untuk analisis itu kita menggunakan Redesign dan juga Google Art. Modeling dan draftingnya kita modeling menggunakan SketchUp dan juga Revit ya. Revit itu drafting dan juga. Jadi terus pakai AutoCAD juga. Kemudian untuk animasi dan renderingnya, animasi menggunakan landscape, rendering juga landscape. Terus pola itu kita gunain untuk menggunakan render 360 ya. Ya. Mungkin bisa next. Nah, berikut juga ada bagian tugasnya untuk presentasi atau PPT itu ada banyak ya. Kita bagi tugas merata, jadi setiap anak mendapatkan tugasnya seperti metode kerja, ada ya seperti itu, kurang lebih semua anak itu berkontribusi di situ di presentasinya. Ya. Kemudian untuk gambar arsitekturnya itu ada situasi dan setting dari Nandari dan pindah lantai dan Pak unit dikerjakan pada tampak dan itu kira dan juga dan baru ada saya juga untuk gambar strukturnya mungkin bisa dilihat ya, gambar struktur ada di kolom fondasi dan juga detail strukturnya. Kemudian gambar MEP atau mechanical electrical dan ya maaf ada tipe ya, itu dinamika electrical dan juga plumbing itu dikerjakan oleh Faiz. Kemudian untuk perhitungan biaya ada LHB dan juga Mister Budget yang itu dikerjakan oleh Kak Silva, Kak Sinta, dan juga Gibran. Kemudian untuk visualisasinya perspektif atau sonometri itu oleh Mendaru, image renderingnya oleh Syakira, kemudian yang lainnya itu dikerjakan atau image rendering, animasi, virtual 360 dan juga augmented reality. Ya mungkin untuk pembagian tugasnya bisa next. Oke, kita udah ada di latar belakang ya, atau di konsep kognitif. Mungkin untuk latar belakang bisa dijelaskan oleh teman saya, Kak Sinta, mungkin bisa untuk jelaskan, Kak. Baik, selamat sore semua. Sebelumnya, Pak, suara saya bisa didengar? Iya, sudah, Kak. Oke, terima kasih. Jadi latar belakang dari tugas kami adalah karena kami mengerjakan hotel, yaitu jadinya hotel adalah sebuah bangunan atau fasilitas yang dirancang untuk menyediakan layanan akomodasi sementara bagi tamu yang sedang berpergian. Kemudian hotel ini juga disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan, makan, dan juga minum. Nah, didukung juga seperti adanya fasilitas yang memadai seperti kamar penginapan, ruang tamu, area parkir, restoran, dan segala fasilitas penunjang yang lainnya. Nah, oleh karena itu, penting untuk mengelola wilayah dengan mempertimbangkan aspek komersial, termasuk pembangunan hotel untuk mendukung sektor pendidikan, pemerintahan, bisnis, pariwisata, dan pendapatan daerah. Hotel yang diusulkan adalah hotel bintang 4 yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akomodasi dan masyarakat secara umum. Next. Kemudian latar belakang dari lokasi perancangan yang kami pilih yaitu ada di Banda Aceh. Kota Banda Aceh sendiri dikenal sebagai julukannya yaitu Serambi Mekah karena memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, berkat kekayaan sejarah, budaya, dan keindahan alamnya, seperti Museum Tsunami, Masjid Raya Baitur Rahman, serta kawasan pantai dan pegunungan di sekitarnya. Namun, permasalahan di sini adalah di Banda Aceh sendiri itu kurangnya akomodasi yang mampu mengintegrasikan karakter lokal ke dalam desain bangunan menjadi tantangan utama yang membuat pengalaman wisatawan kurang autentik.
Kemudian, sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Aceh, pembangunan hotel berbintang yang mendukung pariwisata berkelanjutan dapat menjadi katalis peningkatan daya tarik wisata sekaligus pemberdayaan ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM, pengrajin, dan petani setempat. Hotel dapat mendukung rantai pasok lokal, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Kemudian hal ini diharapkan menjadi hotel di Banda Aceh tidak hanya sebagai akomodasi berkualitas tinggi, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi, budaya, dan lingkungan. Juga memperkuat posisi Banda Aceh sebagai destinasi unggulan di tingkat nasional maupun internasional. Nah, di sini lokasi perancangan bagi perancangan hotel kami yaitu berada di Jalan Panglima Polem, Kampung Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu area strategis di Banda Aceh dengan akses yang baik ke pusat kota, perkantoran, fasilitas umum, dan area komersial. Next. Oke, mungkin untuk permasalahan arsitektur bisa dibacakan oleh Ais. Belum masuk, Is. Wah, Cek, cek. Ya, sudah masuk. Masuk, masuk. Lalu, sebentar. Oke. Untuk pertama, di sini ada permasalahan arsitektur yang dimana Kota Banda Aceh memiliki potensi besar di sektor pariwisata. Namun terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan sektor perhotelan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya penerapan nilai budaya lokal Aceh dalam desain bangunan hotel, yang seringkali mengadopsi konsep modern genetik tanpa mencerminkan kearifan lokal. Aksesibilitas juga menjadi perhatian karena fasilitas hotel yang ramah bagi semua kalangan, termasuk wisatawan domestik dan internasional juga terbatas. Selain itu, penerapan prinsip keberlanjutan dan efisiensi energi dalam perhotelan di Banda Aceh belum optimal, menghambat potensi pengembangan hotel yang ramah lingkungan. Keterlibatan UMKM lokal dalam mendukung sektor perhotelan juga masih minim, sehingga ekonomi lokal belum diberdayakan sepenuhnya. Fasilitas pendukung seperti ruang konferensi dan pusat edukasi pariwisata juga belum berkembang. Padahal ini dapat menjadi peluang untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan membuka lapangan pekerjaan baru. Oleh karena itu, integrasi budaya lokal, keberlanjutan lingkungan, aksesibilitas, dan pemberdayaan UMKM menjadi aspek utama yang perlu diperhatikan dalam perancangan hotel di Kota Banda Aceh. Untuk peta permasalahannya ada dua isu yang diangkat, yaitu isu sosial budaya, di mana poin pertama yaitu kurangnya implementasi identitas lokal pada bangunan komersial, lalu ada potensi wisata dan atraksi budaya, dan peningkatan sarana hospitality untuk menyambut wisatawan. Untuk isu kedua yaitu isu komersial, yaitu promosi dan branding lokal, serta efisien ruang dan bangunan komersial, serta kebutuhan ruang multifungsi. Untuk tujuan perancangan hotel ini diharapkan dapat mengoptimalkan aksesibilitas dan sirkulasi kendaraan maupun pejalan kaki untuk mendukung kenyamanan tamu hotel, menyesuaikan desain dengan kondisi fisik dan konteks lingkungan sekitar tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan, mengantisipasi resiko bencana dengan strategi mitigasi pada set dan bangunan, meningkatkan daya tarik visual site sebagai bagian dari kawasan perkotaan Banda Aceh, dan memastikan ketersediaan fasilitas pendukung yang lengkap untuk memberikan pengalaman menginap yang nyaman bagi tamu. Untuk tujuan perencanaan hotel ini diharapkan Kota Banda Aceh dapat mengakomodasi pertumbuhan sektor pariwisata melalui budaya lokal dengan fasilitas penunjang yang memperhatikan efisiensi ruang yang berdampak pada efisien energi dan biaya. Oke, terima kasih Mbak Is. Oke, selanjutnya analisa SWOT, strength, kekuatan. Jadi lokasinya strategis, dekat dengan area yang sudah menjadi destinasi wisata populer.
atau memiliki akses yang mudah dari pusat kota atau bandara. Kemudian kedua, keanekaragaman kegiatan. Memiliki potensi untuk berbagai aktivitas wisata seperti ekowisata, kuliner, olahraga air, atau budaya lokal. Kemudian weakness, kekurangan. Lokasi besar yang berada di tengah kota dengan tingkat kepadatan yang tinggi dapat berdampak pada kepadatan lalu lintas sekitar. Kemudian suasana yang padat akan tempat usaha menjadikan tantangan tersendiri untuk menanggulangi view di sekitar site. Kemudian opportunities, peluang. Dikarenakan lokasi site berada di tengah kota menjadikan hotel ini mudah diakses. Promosi melalui media sosial dan forum daring untuk menarik wisatawan lokal maupun internasional. Ketiga, adanya kebijakan atau intensif pemerintah untuk pengembangan sektor pariwisata daerah tersebut. Kemudian trade, ancaman, persaingan dengan destinasi lain. Kehadiran destinasi wisata lain di wilayah yang sama bisa mengurangi jumlah pengunjung. Kemudian perlunya strategi dalam meningkatkan suasana yang nyaman dan aman pada bangunan dengan mengimplementasikan desain yang dapat memberikan kenyamanan secara maksimal bagi para pengunjung. Next. Baik, untuk studi kasus, kami mengambil studi kasus 2, itu untuk tema 1, satu lagi untuk sejenis. Untuk studi kasus tema, kami mengambil Hotel Pan Pacific Orchard yang berada di Singapura. Hotel ini merupakan perhotelan tropis bertingkat tinggi, yang di mana dia memiliki 23 lantai dan juga dengan 350 kamar. Hotel ini dia memiliki luas 19.625 meter kuadrat, yang di mana hotel ini dia merupakan focal point dari kawasan pembelajar Orchard Road Singapura. Next. Hotel ini dia tuh menampilkan sektor terbuka tropis dan berangi serta tanaman hijau subur di 4 sastra yang berbeda, yang berisi metrik kamar tamu, ruang sosial, dan teras taman. Yang dimana untuk sastranya itu dia memiliki 4, bisa dilihat dari gambar. Next. Setiap teras itu dia dihubungkan melalui kolom hijau yang mempertautkan keempat sastra secara visual. Ya di mana bangunan ini itu dia menggantikan 200% area situsnya itu dengan tanaman hijau. Untuk yang kedua itu ada garden terase. Garden terase ini merupakan teras yang kedua. Garden terase ini dia mengarah ke kawasan perumahan Claymore yang tenang, ya di mana dari si garden terase ini dia tuh diampit oleh bar dan long hotel. Next. Untuk terase yang ketiga itu ada pantai terase, yang dimana dibuat itu sengaja berbentuk organik, yang mana dapat ditampilkan itu adanya tepi pantai berpasir berkelok-kelok, kemudian adanya juga kebun palem yang melayang. Untuk terase terakhir itu ada pulau terase. Pulau terase ini itu dia terdiri dari alun-alun acara landscape yang dikelilingi oleh ballroom berkapasitas 400 kursi. Next. Pan Pacific Orchard ini dia menghadirkan perayaan ruang terbuka yang dirancang khusus untuk iklim tropis Singapura, di mana itu dia menerapkan adanya ventilasi silang, kemudian pelindungan terhadap cuaca, kemudian juga adanya integrasi taman bertingkat. Hotel ini dia itu menciptakan ruang ramah lingkungan sekaligus estetik. Next. Hotel ini dia juga telah memperoleh peringkat Green Mark Platinum, yang dimana itu merupakan sertifikasi lingkungan hidup tertinggi di Singapura. Yang dimana hotel ini dia menggabungkan sistem aktif dan juga strategi desain pasif yang merogi kebutuhan energi dan juga air. Hotel ini juga akan menjadi hotel taman khas Singapura dan ikonik Jalan Orchard. Next. Next. Oke. Mohon maaf untuk kendalanya. Sebelumnya boleh? Untuk slide sebelumnya. Nah, untuk studi kasus sejenis, kami mengambil Loindin Bali, yang dimana hotel ini dia tuh memadukan pengalaman alam yang mendalam serta keramah tamahan yang dirasakan bagi si tamu. Untuk
areanya itu ada 5.600 meter kuadrat, kemudian dia didirikan pada tahun 2018. Next. Nah, Indomie Bali ini dia terletak di sudut Double Six Seminyak. Hotel ini tidak menawarkan perpaduan arsitektur modern dan elemen alami. Ya, di mana dia juga tuh berjarak 300 meter dari pantai, sehingga hotel ini tuh sudah menyediakan kenyamanan dan standar bintang 4. Bisa dilihat bahwa dari desainnya itu dia menggunakan desain material monokromatik yang dapat dilihat dari infinity poolnya, main poolnya, restoran tepi sawahnya, venue pernikahannya, dan kamar tidur yang diciptakan suasana harmonis. Bangunan organiknya itu dirancang sesuai dengan tapak dari site si hotel ini. Next. Untuk ruangannya, untuk tipe-tipe kamarnya itu ada 4, ada big sky room, kemudian big garden room, kemudian juga ada the business room, dan yang terakhir ada the suite room. Untuk the business room itu memiliki akses langsung ke taman kecil privat. Bisa dilihat dari gambar yang paling atas, yang pertama itu. Kemudian untuk the big garden room itu memiliki bathtub yang outdoor. Kemudian untuk yang the business room itu memiliki taman mini di area balkon. Kemudian yang terakhir ada yang yaitu kamar the suite room, itu memiliki kolam renang privat. Nah, dari hotel ini dia tuh menawarkan kamar ber-AC lengkap dengan fasilitas modern, baik itu seperti wifi gratis, sarapan, taman pribadi, dan lain-lain. Next. Untuk fasilitas lainnya itu dia ada di Canopy Spa, Biobitro, The Hideout, dan juga Skybright. Untuk di Canopy Spa, dia itu memiliki yang Skypa ini dia memiliki immersif di bawah naungan di bawah alam langsung dia, dengan ragam pijat dan perawatan dekos yang memanjakan diri dan dinikmati oleh shower skytub. Kemudian untuk open bistro, barnya itu disengaja dibuat outdoor dan juga semi outdoor, yang merupakan salah satu fasilitas dari si hotel ini. Kemudian di Hyatt-nya itu merupakan lounge yang dengan dapur di lantai 2 yang dapat dinikmati dari tamu. Itu bisa dilihat dari gambarnya. Kemudian untuk Skybrightnya itu merupakan jembatan dengan finishing sebagai penghubung antar bangunan. Next. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang analisa makro kawasan. Untuk pemanfaatan lahan atau land use-nya di kawasan ini itu memiliki fungsi utama yaitu perdagangan dan jasa skala kota, yang terdapat banyak ruko, pasar, usaha kecil menengah, toko retail, restoran, dan kafe yang melayani masyarakat lokal dan pengunjung. Selain itu terdapat juga area pemukiman dengan kepadatan sedang hingga tinggi. Kawasan ini juga dekat dengan fasilitas publik seperti sekolah, masjid, dan kantor pemerintah lokal yang menciptakan lingkungan yang fungsional. Tapi ruang terbuka hijau di area ini masih terbatas. Hanya ada berupa taman kecil atau jalur hijau di sepanjang jalan. Yang kedua ada morfologi kawasan atau urban morfologi. Di Jalan Tengku Panglima Polim memiliki tata ruang linear dengan bangunan berdempetan, mayoritas berlantai 2 hingga 3, yang menggabungkan arsitektur khas Aceh dan modern. Di kawasan ini juga padat dengan aktivitas perdagangan yang sangat tinggi, terutama pada siang hari, dan bangunannya didominasi material beton dan kayu yang mencerminkan budaya lokal serta modernisasi. Pada saat terdapat KDB atau koefisien dasar bangunan yaitu maksimal 80%. Kemudian ada jalur atau PETS di Jalan Tengku Panglima Polim ini adalah jalan utama yang menghubungkan pusat kota Banda Aceh dengan kawasan lain dengan lebar yang memungkinkan lalu lintas dua arah. Jalan ini dilengkapi angkutan umum seperti bus Transkutaraja dan ojek online. Sementara trotoar sering digunakan pejalan kaki meskipun sebagian perlu perbaikan. Sebagai jalur strategis, jalan ini terhubung dengan beberapa jalan lain yang mendukung pergerakan ekonomi di kota. Next. Kemudian ada landmarks di area sekitar site. Landmark yang bisa ditandai dengan mudah adalah ada Hotel Krian Musyawarah, Muraya, ada Tugu Simpang 5, juga ada Suzuya Supermall.
Kemudian untuk iklim di Banda Aceh, iklimnya itu tropis dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Suhu rata-rata hariannya antara 25 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan sekitar 80%. Cuaca ini mendukung vegetasi hijau, tapi memerlukan pengolahan drainase yang baik untuk mencegah banjir akibat hujan lebat. Untuk perhitungan KDB dan KDH-nya, untuk koefisien dasar bangunannya, presentasi KDB-nya adalah 80%, yang dihasilkan menjadi 6.308 meter persegi. Kemudian koefisien lantai bangunannya untuk nilai KLB-nya adalah 4,5, yang menghasilkan 35.483 meter persegi. Kemudian untuk koefisien dasar hijaunya nilainya sekitar 20%, yang menghasilkan 1.577 meter persegi. Next. Untuk analisa mikro kawasan, untuk sirkulasi dan visibilitasnya, dari Jalan Tugu Panglima Polam itu salah satu jalan utama Banda Aceh yang menghubungkan bagian area komersial dan perumahan. Jalan ini sering dilalui oleh kendaraan pribadi dan angkutan umum, sehingga arus lalu lintasnya menjadi cukup padat, terutama pada jam-jam sibuk. Sementara itu di Jalan Tengku Angkasa, berfungsi sebagai penghubung antara Jalan Tengku Panglima Polam dengan kawasan lain di Kota Alam. Meski tidak sepadat jalan di Tengku Panglima Polam, jalan ini tetap memiliki peran penting dalam distribusi lalu lintas lokal. Jalan Tengku Dirmutala yang juga dikenal sebagai Lampinang mengarah ke arah Stadion Dirmutala yang merupakan fasilitas olahraga utama di Banda Aceh. Arus lalu lintas di jalan ini biasanya meningkat secara signifikan pada hari-hari pertandingan atau pada saat acara-acara besar. Untuk Jalan Pantai Pirak, penghubung beberapa area perumahan komersial yang merupakan peran penting dalam distribusi lalu lintas di kawasan Kuta Alam. Untuk sunpadnya, matahari bergerak dari timur ke barat dengan lintasan relatif yang tinggi karena lokasi geografis Banda Aceh yang dekat dengan Katulistiwa. Respon desain yang bisa diterapkan adalah menempatkan area pelayanan atau utilitas pada sisi barat yang lebih panas, kemudian memberikan perhatian yang lebih pada shading untuk area yang terkena sinar matahari sore secara langsung. Next. Kemudian aktivitas di sekitar site pada pagi hari di Jalan Panglima Polam ramai dengan aktivitas warga bekerja, mengantar anak, sekolah, dan sarapan di kedai kopi. Kemudian di Jalan Teku Akasa mulai sibuk dengan lalu lintas ke pusat kota, sedangkan di Jalan di Murtala lebih tenang kecuali ada kegiatan di Stadion Hadi Murtala. Untuk Jalan Pantai Pirak berfungsi sebagai jalur distribusi dengan kendaraan barang yang mulai aktif. Pada siang hari, Jalan Panglima Polam semakin sibuk dengan toko, restoran, dan kantor. Sementara di Jalan Teku Angkasa ramai dengan pedagang makanan siang. Jalan Teku Dirmutala tetap sepi kecuali ada acara di stadion, sedangkan Jalan Pantai Pirak stabil dengan aktivitas kendaraan barang. Kemudian untuk di malam hari, Jalan Panglima Polam tetap hidup dengan warung kopi dan tempat nongkrong. Aktivitas di Jalan Teku Angkasa berkurang meski beberapa kios masih buka. Lalu di Jalan Dirmutala tenang kecuali ada acara di stadion, dan Jalan Pantai Pirak relatif sepi dengan beberapa tempat makan yang masih melayani pelanggan. Untuk view, potensi view yang ada di sekitar saya adalah pada sisi utara terdapat Taman Kota Simpang 5, pada sisi timur terdapat lapangan olahraga Kesdam, pada sisi selatan terdapat Sungai Kreng Lempang Berebam, pada sisi barat terdapat Tugu Simpang 5 yang merupakan salah satu ikon kota Banda Aceh. Next. Selanjutnya, yang pertama ada konteks tapak. Pada area tapak, paparan sinar matahari cukup kuat, terutama dekat equinox di bulan Desember. Dari pukul 9 hingga 6 sore. Hal ini mempengaruhi kenyamanan termal di area tersebut, terutama ketika musim panas. Selain itu, angin musiman juga memberikan pola sirkulasi udara beragam. Selanjutnya ada musim. Pada area site ini berada di iklim tropis dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Suhu rata-rata berkisar 23 hingga 31 derajat Celcius. Kita lihat di sini musim basah dominan dari Desember hingga Juni, sedangkan musim kering terjadi dari Juni hingga September. Data ini menjadi dasar dalam menentukan strategi desain yang sesuai dengan kondisi lingkungan.
Selanjutnya ada pencahayaan atas. Untuk meningkatkan pencahayaan alami tanpa menambah panas berlebih, kita dapat menggunakan monitor skylight seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Dengan desain seperti ini, cahaya alami lebih efektif masuk meskipun biaya implementasinya lebih tinggi dibandingkan dengan skylight sederhana. Yang keempat ada shading. Untuk mengurangi panas berlebih di setiap area, desain shading seperti kanopi diarahkan pada zona yang menerima sinar matahari paling intens. Diagram ini menunjukkan bagaimana shading digunakan untuk menciptakan kenyamanan termal tanpa menghalangi sirkulasi udara alami. Selanjutnya ada respon arsitektural. Desain arsitektural di area ini memanfaatkan ruang terbuka yang menyatu dengan lingkungan. Pendekatan ini membantu menjaga kenyamanan termal melalui ventilasi alami, tambahan shading, dan beberapa elemen kipas atau AC hanya di area tertentu. Hal ini membantu menciptakan keseimbangan antara kenyamanan dan efisiensi energi. Selanjutnya ada glazing. Untuk mengatasi sinar matahari berlebih yang menyebabkan overheating, digunakan material kaca berkualitas tinggi yang didukung teknologi kontrol panas. Dengan strategi ini, rasio kaca bisa mencapai 90% untuk pencahayaan alami tanpa meningkatkan panas berlebih. Hal ini juga menjaga kenyamanan ruangan secara optimal. Diagram ini menunjukkan bagaimana kaca dapat mengatur jumlah sinar matahari yang masuk. Selanjutnya ada ruang luar. Ruang luar di area ini dirancang untuk mendukung interaksi pengguna sekaligus memberikan kenyamanan meskipun tanpa intervensi besar. Ruang duduk dan area pergerakan diatur agar nyaman untuk digunakan selama 20 menit atau lebih, sesuai dengan kebutuhan aktivitas pengguna. Jalur pergerakan dan ruang terbuka terhubung dengan baik untuk memastikan fungsi dan kenyamanannya. Next. Kita mulai dari fungsi objek perancangan. Hotel bintang 4 berfungsi sebagai entitas komersial. Kita mulai dengan klasifikasi pelaku dalam operasional hotel. Pertama ada pengelola. Pengelola adalah pihak yang bertanggung jawab atas kelancaran operasional hotel, termasuk manajemen layanan, fasilitas, dan sumber daya. Pengelola terbagi menjadi beberapa departemen. Yang pertama ada office, yang kedua ada layanan tamu dan housekeeping, ketiga ada food and beverage, keempat ada maintenance and security. Selanjutnya adalah pengunjung. Mereka adalah individu yang layanan hotel untuk berbagai kebutuhan seperti menginap, makan, atau rekreasi. Pengunjung bisa berupa perorangan maupun kelompok. Kelompok ini dapat terdiri dari pelaku bisnis, wisatawan, atau peserta acara. Sebagai contoh, wisatawan datang untuk tujuan rekreasi, sedangkan peserta acara menghadiri kegiatan formal atau informal. Berikutnya, aktivitas di hotel dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama ada penerimaan, seperti proses check-in dan check-out. Yang kedua ada bisnis dan konferensi yang mencakup rapat atau aktivitas kerja. Yang ketiga ada pengelolaan hotel. Yang keempat ada kegiatan sosial dan acara seperti mengadakan pesta atau menghadiri seminar. Yang kelima ada wisata, melibatkan rekreasi hingga wisata kuliner. Aktivitas penunjang seperti beribadah, bersantai, atau berolahraga. Selanjutnya pembagian fungsi. Di bagian fungsi di sini untuk pengelola dibagi menjadi 3, yaitu back of the house, front office, dan guest service. Dalam operasional hotel, pembagian tugas antara berbagai departemen sangat penting untuk memastikan pengalaman tamu yang lancar dan memuaskan. Di back of the house, seperti dapur dan pusat distribusi, staf bekerja keras untuk menyiapkan makanan dan layanan yang memenuhi standar kebersihan dan kualitas yang tinggi. Sementara itu, di front office, staf bekerja di area resepsionis untuk menyambut tamu dengan ramah, mengelola reservasi, dan memberikan informasi tentang fasilitas hotel. Terakhir ada guest service yang mencakup kompleks dan layanan kamar, bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan khusus tamu serta memberikan rekomendasi yang meningkatkan pengalaman mereka. Next.
Selanjutnya ada fungsi objek perancangan. Hotel bintang 4 berfungsi sebagai entitas komersil yang menghasilkan pendapatan melalui layanan akomodasi berkualitas, makanan, minuman, fasilitas rekreasi, atau penyewaan ruang untuk acara dan konferensi. Selain fungsi komersil, hotel juga memiliki peran edukatif seperti penyelenggaraan seminar, pelatihan, promosi budaya lokal, dan pertunjukan untuk memperkenalkan kekayaan budaya pada tamu. Selanjutnya, dari segi kegiatan, Hotel Bintang 4 menyediakan akomodasi berkualitas, makanan dan minuman, serta fasilitas rekreasi seperti kolam renang dan spa. Hotel ini juga menyewakan ruang untuk acara dan konferensi, untuk kegiatan bisnis dan sosial sebagai entitas edukatif. Hotel menyelenggarakan seminar, pelatihan, serta promosi budaya lokal untuk acara dan pertunjukan, untuk memperkenalkan kekayaan budaya kepada tamu. Selanjutnya, kita masuk ke kebutuhan ruang. Pada area publik, terdapat beberapa jenis ruang untuk melayani tamu. Berikutnya adalah kebutuhan ruang untuk tamu. Kamar dibagi menjadi 3 tipe utama, ada standar, deluxe, dan suite. Area ini mencakup koridor untuk menghubungkan berbagai jenis kamar. Terakhir adalah area untuk staf dan layanan. Area ini bertujuan untuk mendukung operasional hotel agar berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas tamu. Baik, semuanya di sini saya akan menjelaskan tentang analisa program ruang. Untuk ruang kamarnya sendiri yaitu terdiri dari mohon maaf, dari kamar tidurnya sendiri itu untuk standar room single king bed ada 108. Kemudian ada kapasitasnya yaitu untuk 1 orang. Standarnya itu unitnya 28 meter persegi dengan dimensi 4 kali 7 meter dengan luasan 3024 meter persegi. Kemudian ada standar room double queen bed, jumlah ruangnya ada 108, standar unitnya yaitu 28 meter persegi, dimensinya 4 kali 7 meter, luasan ruangannya itu 3024 meter persegi. Kemudian ada suite room, itu jumlah ruangannya ada 58, kapasitas orangnya untuk 2 orang, kemudian standar unitnya 56 meter persegi dan dimensi 8 kali 7 meter, luasannya 3248 meter persegi. Kemudian di sini ada ruang service area, unitnya 0,7 kali total kamar, yaitu dihasilkan yaitu terdapat AC-nya 156 meter persegi. Kemudian untuk kebutuhan ruang koridor, lift, tangga, standar unitnya yaitu 20% kali total kamar, lantas didapatkan hasil 1892 meter persegi. Kemudian di sini kelompok ruang yang kedua itu ada lobby. Untuk lobby utama jumlahnya itu 1, kapasitasnya untuk 30 orang, standar unitnya 1 kali 8 kali total kamar dengan dan hasilnya 478 meter persegi. Kemudian ada lounge, jumlah ruangnya 1, kapasitasnya untuk 20 orang, standar unitnya 0,9 kali total kamar dan hasilnya 229 meter persegi. Kemudian ada retail shop, jumlahnya ada 5, kapasitasnya untuk 5 orang, standar unitnya 0,9 kali total kamar, yaitu 1197 meter persegi. Kemudian ada toilet dengan jumlah ruangnya ada 2, kapasitasnya untuk 2 orang, dengan standar unit 0,3 kali total kamar, yaitu 159 meter persegi, dan juga telepon dengan jumlah ruangnya 1, kapasitasnya untuk 4 orang dan luasan 15 meter persegi. Juga di sini ada sirkulasi atau hall, standar unitnya yaitu 0,93 kali total kamar, yaitu 247 meter persegi. Kemudian yang ketiga itu ada konvensi, kebutuhan ruangnya yaitu pre-function room, jumlahnya yaitu 1, kapasitasnya 400 orang, standar unit 1,5 kali jumlah orang dengan dimensi 20 kali 30 meter, yaitu 600 meter persegi. Kemudian ada ballroom, jumlahnya ada 2 dengan kapasitas orang 400, standar unitnya 1
1,5 kali jumlah orang, dimensinya yaitu 20 kali 30 meter, luasannya 1.200 meter persegi. Kemudian ada function room, jumlah ruangnya itu 1, kapasitasnya untuk 200 orang, standar unitnya 1,5 kali jumlah orang, dimensinya itu 15 kali 20 meter, dan luasnya 300 meter persegi. Kemudian ada auditorium, jumlah ruangnya 1, kapasitasnya untuk 400 orang, standar unitnya 1,5 kali jumlah orang, dengan dimensi 20 kali 30 meter, yaitu 600 meter persegi. Kemudian di sini ada kelompok ruang konsensi, yaitu ada meeting room, jumlah ruangnya ada 4, untuk kapasitas 20 orang, standar unitnya 1,5 kali jumlah orang, dengan dimensi 5 kali 9 meter, yaitu 180 meter persegi. Kemudian di sini ada press room, dengan jumlah ruangnya ada 2, untuk 30 kapasitas orang, nah, standar unit 1,5 kali jumlah orang, dimensi luasannya 5 kali 9 meter, yaitu 90 meter persegi. Kemudian di sini ada fotokopi, jumlah ruangnya ada 1, kapasitasnya untuk 5 orang, dengan dimensi 5 meter kali 5, lalu luasnya 25 meter persegi. Kemudian di sini ada ruang internet, jumlah ruangnya 1, kapasitasnya untuk 15 orang, dengan dimensi 6 kali 8 meter, kemudian luasannya 48 meter persegi. Dan di sini ada sirkulasi 20%, yaitu 530 meter persegi. Kemudian di sini ada area parkir pengunjung dengan kapasitas mobil untuk 50 mobil, kemudian 50 motor dan 2 bus dengan luasan 960 meter persegi. Kemudian di sini ada parkir pengelola, kapasitasnya 15 mobil dan 30 motor, luasannya 249 meter persegi. Next. Selanjutnya ada kelompok ruang untuk food and beverage. Kebutuhan ruangnya yaitu coffee shop berjumlah 1 untuk kapasitas 50 orang, standar unitnya 1,3 kali total kamar dengan dimensi 6 kali 10,8 meter, yaitu 65 meter persegi. Kemudian di sini ada restoran, jumlahnya ada 2 dengan kapasitas 100 orang dan standar unit 1,5 kali total kamar, standar dimensinya 10 kali 15 meter, yaitu 300 meter persegi. Kemudian di sini ada sirkulasi 20%, totalnya berarti 86 meter persegi. Kemudian berlanjut ke laundry and housekeeper. Di sini ada admin laundry, jumlahnya ada 1, kapasitasnya untuk 4 orang dengan dimensi 5 kali 5 meter, yaitu 25 meter persegi. Kemudian ada laundry yang berjumlah 1 untuk kapasitas 15 orang dengan standar unit 0,9 kali total kamar, didapat pula luasannya itu 239 meter persegi. Kemudian ada 1 gudang kimia dengan kapasitas 5 orang dengan dimensi ruang 4 kali 5 meter, yaitu 20 meter persegi. Kemudian ada 1 ruang linen bersih dan kapasitas 4 orang dan standar unit 0,7 kali total kamar, yaitu 186 meter persegi. Kemudian ada 1 ruang linen kotor, yaitu 1 ruang linen kotor untuk 4 orang dengan standar unit 0,7 kali total kamar, yaitu 186 meter persegi. Kemudian ada 1 ruang seragam dengan kapasitas 4 orang, standar unitnya itu 0,4 kali total kamar, yaitu 106 meter persegi. Kemudian ada 1 ruang lost and found untuk 2 orang dengan standar unit 0,4 kali total kamar, yaitu luasannya 106 meter persegi. Kemudian ada 1 ruang jahit untuk kapasitas 5 orang dengan dimensi 6 kali 10, yaitu 60 meter persegi. Tambah dengan sirkulasi 20%, yaitu 185 meter persegi. Kemudian di sini ada ruang untuk rekreasi. Di sini ada 1 kolam renang dengan kapasitas 30 orang. Nah, standar unit minimal 6 kali 12 meter tambah 3 meter deck. Ya, dengan dimensi luasannya itu 18 kali 9 meter, lalu didapat pula hasilnya itu 324 meter persegi. Kemudian ada 1 ruang ganti plus toilet pria untuk 10 orang dengan standar unit 1,2 kali jumlah orang plus 40% sirkulasi dengan dimensi 6 kali 6 meter, dan hasilnya itu 36 meter persegi. Kemudian ada 1 ruang ganti plus toilet wanita untuk 10 orang dan standar unit 1,2 kali jumlah orang tambah 40% sirkulasi dengan dimensi 6 kali 6 meter dengan luas 36 meter persegi. Kemudian ada whirlpool, ada 1 whirlpool dengan kapasitas untuk 5 orang,
Standar unitnya yaitu 1,9 kali jumlah orang dengan dimensi 3 kali 5 yaitu 15 meter persegi. Kemudian ada satu ruang fitness dengan kapasitas untuk 15 orang dan standar unit 225 dan dimensinya 12,5 kali 20 yaitu 250 meter persegi. Kemudian ada satu locker plus toilet pria untuk kapasitas 5 orang dan standar unit 1,9 kali jumlah orang tambah 40% sirkulasi 40 sirkulasi dengan dimensi ruang 3 kali 5 meter, yaitu luasannya 15 meter persegi. Kemudian ada di sini satu kantor untuk 6 orang dengan standar unit 1,4 kali jumlah orang dan dimensi 3 kali 4 meter, yaitu 12 meter persegi. Kemudian ada satu gudang untuk kapasitas 4 orang dengan standar unit 0,9 kali total kamar, dengan dimensi 4 kali 6 meter, didapat pula hasilnya itu 24 meter persegi. Kemudian ada satu spa sauna untuk 15 orang dengan standar unit 1,9 kali jumlah orang dengan dimensi 12,5 meter kali 20 meter, didapat pula hasilnya 250 meter persegi. Dengan sirkulasi 20% yaitu 138 meter persegi. Next. Kemudian di sini ada ruang untuk food and service, yaitu ada satu main kitchen dengan kapasitas 30 orang dan standar unit 60% restoran plus coffee shop dengan dimensi 15 kali 15 meter dan luasnya 225 meter persegi. Kemudian ada satu ruang koki untuk kapasitas 5 orang dengan dimensi ruang 5 kali 5 meter, yaitu 25 meter persegi. Kemudian ada satu ruang gudang makanan kering dengan kapasitas 5 orang dengan dimensi 6 kali 9 meter, yaitu 54 meter persegi. Kemudian ada satu gudang makanan basah dan kapasitas 5 orang dengan dimensi 6 kali 9 yaitu 54 meter persegi. Kemudian ada satu ruang pendingin makanan untuk 5 orang dengan dimensi 4 kali 9,5 meter yaitu 38 meter persegi. Kemudian ada satu ruang pendingin minum untuk kapasitas 5 orang dengan dimensi 3 kali 5 yaitu luasnya 15 meter persegi. Kemudian ada satu ruang penyimpanan peralatan untuk 5 orang dengan dimensi 3 kali 5 meter dan luasnya itu 15 meter persegi. Kemudian ada satu penyimpanan bahan bakar untuk kapasitas 5 orang dengan dimensi 3 kali 5 meter yaitu 15 meter persegi. Kemudian ada satu ruang cuci dengan kapasitas 4 orang dengan dimensi 5 kali 5 meter dan luasnya 25 meter persegi ditambah dengan sirkulasi 20% yaitu 10 meter persegi. Kemudian ada penerimaan dan gudang. Di sini ada loading deck dengan ada satu loading deck untuk 5 orang dengan standar unitnya 20%, yaitu 6 kali 13,5 didapat pula luasannya itu 82 meter persegi. Kemudian ada receiving area, satu receiving area dengan kapasitas untuk 10 orang dengan standar ini 6 kali 10 meter didapat pula luasannya 60 meter persegi. Dan ada satu kantor penerimaan untuk 5 orang dengan dimensi 4 kali 5 meter lalu ada luasannya 20 meter persegi. Kemudian ada satu penyimpanan sampah dengan kapasitas 4 orang dengan dimensi 6 kali 10 meter dapat pula hasilnya 64 meter persegi. Ditambah dengan sirkulasi 20% yaitu 64 meter persegi. Kemudian ada administrasi front office. Di sini ada front desk. Ada satu front desk dengan kapasitas 5 orang. Standar unitnya ada 0,5 kali total kamar yaitu dimensinya 13 kali 10 meter didapat luasannya 133 meter persegi. Kemudian ada satu ruang manajer front office dengan kapasitas 1 orang dengan dimensi 3 kali 4 meter dengan luas 12 meter persegi. Kemudian ada satu administrasi front office dengan kapasitas 10 orang dan standar unit 0,5 kali total kamar dan dimensinya yaitu 13 kali 10 meter dan didapatkan luasannya 133 meter persegi. Maaf, kemudian ada satu reservation manager dengan kapasitas untuk 1 orang dan 3 kali 4 meter dan luasnya 12 meter persegi. Kemudian ada satu ruang PABX operator dengan kapasitas untuk 3 orang dan dimensinya 4 kali 5 meter dengan luas 20 meter persegi. Kemudian ada satu safe deposit box untuk 2 orang dengan dimensi 4 kali 5 meter yang luasnya 20 meter persegi. Kemudian ada
satu ruang general manager untuk satu orang dan dimensi ruang 3x4 sama dengan 12 meter persegi. Kemudian ada satu ruang sekretaris untuk satu orang dengan dimensi 3x4 meter yaitu 12 meter persegi. Lalu ada food and beverage manager untuk kapasitas satu orang yaitu 3x4 sama dengan 12 meter persegi. Kemudian ada satu ruang rapat dengan kapasitas 15 orang dengan standar unit 1,5 kali jumlah orang dengan dimensi ruang 5 kali 5 meter, lalu luasnya 25 meter persegi. Kemudian ada satu ruang fotokopi. Ada satu ruang fotokopi dengan kapasitas 5 orang, standar unitnya 0,7 kali jumlah orang dengan dimensi 5 kali 6 meter dan luasnya 30 meter persegi. Kemudian ada satu ruang akunting dengan kapasitas untuk 3 orang. Lalu ada dimensi ruangnya 4 kali 5 meter dan luasnya 20 meter persegi. Kemudian ada satu manajer keuangan dengan kapasitas untuk satu orang dan dimensinya 4 kali 5 meter. 3 kali 4 meter, lalu luasnya 12 meter persegi, ditambah dengan sirkulasi 20% yaitu 75 meter persegi. Next. Kemudian di sini ada kelompok ruang untuk karyawan, ada satu timekeeper dan keamanan untuk 2 orang. Dan standar unit 0,5 kali total kamar dengan dimensi 3,5 kali 4, didapat pula luasannya 14 meter persegi. Kemudian ada satu ruang personil dengan kapasitas 5 orang dengan standar unit 0,23 kali total kamar dan dimensinya tuh 6 kali 10 yaitu 60 meter persegi. Kemudian ada satu locker plus toilet pria dengan standar unit 0,19 kali total kamar dan dimensinya 5 kali 10 meter yaitu 50 meter persegi. Kemudian ada satu locker plus toilet wanita dengan standar unit 0,19 kali total kamar, dimensinya 5 kali 10 yaitu 50 meter persegi. Kemudian ada satu ruang makan karyawan dengan standar unit 0,19 kali total kamar dan dimensi 5 kali 10 meter yaitu 50 meter persegi. Kemudian ada satu musola dengan standar unit 0,19 kali total kamar dan dimensi 5 kali 10 meter yaitu 50 meter persegi. Kemudian ada satu ruang P3K dengan kapasitas 2 orang dan dimensi 4 kali 5 meter dan luasnya 20 meter persegi. Kemudian ada sirkulasi 20% dan yang luasnya itu 86 meter persegi. Kemudian ada ruang mechanical dan electrical, ada satu ruang manajer. Ada satu ruang manajer mechanical dengan kapasitas untuk satu orang. Kemudian dimensinya 3 kali 4 meter dan luasnya itu 12 meter persegi. Kemudian ada satu administrasi mechanical dengan kapasitas 3 orang dan dimensinya 10 kali 5 dan luasnya itu 50 meter persegi. Kemudian ada satu ruang generator untuk 2 orang dengan dimensi 6 kali 6 meter yaitu 36 meter persegi. Kemudian ada satu ruang panel untuk kapasitas 2 orang dengan dimensi 6 kali 4 yaitu 24 meter persegi. Kemudian ada satu gudang bakar untuk kapasitas 1 orang dengan dimensi 6 kali 10 luasnya itu 60 meter persegi. Kemudian ada satu chiller untuk 2 orang dengan dimensi 10 kali 10 yaitu 100 meter persegi. Kemudian ada satu ruang AHU untuk kapasitas 2 orang dengan dimensi 8 kali 12 meter yaitu 96 meter persegi. Kemudian ada ruang pompa kolam renang untuk 2 orang dengan dimensi 12 kali 20 yaitu 140 meter persegi. Kemudian ada ground reservoir untuk 2 orang dengan dimensi 6 kali 10 yaitu 60 meter persegi dan ada top reservoir untuk 2 orang dengan dimensi 6 kali 10 yaitu luasnya itu 60 meter persegi. Kemudian sirkulasi 20% yaitu 92 meter persegi. Kemudian di sini ada total besaran ruangnya. Untuk kamar tamu jadinya 11 meter 11.512 meter persegi. Kemudian ada lobby 2.335 meter persegi. Kemudian ada konvensi dan konsensi 3.593 meter persegi. Kemudian ada area parkir 1.335 meter persegi. Food and beverage 516 meter persegi. Laundry dan housekeeper 1.113 meter persegi, rekreasi 1.115 meter persegi, food and service 526 meter persegi, penerimaan plus gudang 286 persegi, administrasi atau front office 518 meter persegi, karyawan 380 meter persegi, mekanikal dan elektrikal
1.355 persegi. Lalu luasannya didapatkan pula di angka 23.931 meter persegi. Kemudian keterangan ini kami dapatkan dari Hotel Planning and Design, Time Saver Standard, Principal Hotel Design, Data Arsitek, Dirjen Pariwisata. Selanjutnya, Selanjutnya, konsep strategi desain. Perancangan Hotel Bintang 4 di Banda Aceh bertujuan mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dengan mengintegrasikan budaya lokal dalam desain dan fasilitasnya. Salah satu fasilitas unggulan adalah kafe bertema budaya Aceh yang tidak hanya menjadi tempat bersantai, tetapi juga media edukasi bagi pengunjung dan komunitas lokal. Dengan desain yang efisien, hotel ini mengoptimalkan penggunaan ruang untuk mengurangi energi dan biaya operasional. Selain itu, penerapan aksesibilitas universal memastikan kenyamanan dan keamanan bagi semua tamu, termasuk penyandang disabilitas, sehingga menciptakan pengalaman menginap yang inklusif dan berkesan. Pendekatan yang pertama ada pendekatan budaya, menghadirkan elemen budaya seperti ukiran kayu khas, batik Aceh, dan warna cerah. Promosi kearifan lokal kepada wisatawan domestik dan internasional. Yang kedua, ada sustainability. Yang pertama, memanfaatkan material lokal, kayu, bambu, dan batu alam. Ventilasi silang, fasad dengan green wall, dan teknologi hemat energi. Yang ketiga, ada aksesibilitas universal. Fasilitas ramah disabilitas seperti anti-slip, akses kursi roda, area yang inklusif dan bebas hambatan. Kemudian konsep rancangan menggunakan konsep rancangan green arsitektur. Konsep rancangan hotel bertema green arsitektur di Kota Banda Aceh mengutamakan keberlanjutan, efisiensi energi, dan integrasi dengan lingkungan sekitar. Hotel ini dirancang dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, seperti pencahayaan alami dan ventilasi silang. Untuk mengurangi ketergantungan pada energi buatan, fasad bangunan dilengkapi dengan elemen green wall yang tidak hanya memberikan nilai estetika, tetapi juga meningkatkan kualitas udara dan mengurangi panas yang diserap oleh bangunan. Material yang digunakan berbasis pada prinsip keberlanjutan seperti kayu, bambu, dan batu alam lokal yang memperkuat identitas budaya Aceh sekaligus mendukung pelestarian lingkungan. Sistem energi terbarukan seperti panel surya diterapkan untuk memenuhi kebutuhan listrik hotel, sementara pengelolaan air dilakukan dengan rainwater harvesting dan sistem daur ulang air untuk irigasi lanskap. Hotel ini juga memiliki ruang hijau terbuka seperti taman vertikal dan rooftop garden yang mendukung keseimbangan ekosistem serta menyediakan ruang rekreasi bagi pengunjung. Desain arsitektur yang mengutamakan efisiensi ruang dan minimnya jejak karbon menjadikan hotel ini sebagai contoh bangunan ramah lingkungan yang juga memberikan kenyamanan dan pengalaman menginap yang berkelanjutan. Selanjutnya, penamaan Sandestatan Hotel. Di Aceh mempresentasikan hotel yang mengundang tamu untuk menikmati suasana santai dan menyegarkan. Terinspirasi dari keindahan lokal Aceh seperti matahari terbenam di pantai-pantai indahnya. Nama Sandes mencerminkan kehangatan dan ketenangan, sementara Kempten memberikan sentuhan global yang berpadu harmonis dengan tradisi dan budaya Aceh. Hotel ini dirancang sebagai tempat penginapan yang nyaman, menawarkan pengalaman unik yang dengan perpaduan antara keindahan alam, budaya lokal, dan layanan berkelas, menjadikannya destinasi ideal bagi wisatawan yang mencari rekreasi dan inspirasi. Next. Selanjutnya di sini ada Mohon maaf hierarki sebelumnya, ruang atau pembagian zoning wilayah. maaf sebelumnya, presentasi bisa dipercepat soalnya waktunya udah lewat sejam ya. Baik, di sini ada hierarki ruang atau pembagian zoning wilayah. Di sini kami membagi zoning ini menjadi 5 bagian, yaitu ruang publik, semi-publik, private, semi-private, dan juga service. Untuk ruangnya, ruang publik seperti
seperti basement, cafe bar, resepsionis, tour agent, dan money changer. Untuk ruang semi publik ada gym, ada spa, meeting room, lagoon pool, dan juga all day dining. Untuk ruang private seperti kamar untuk tamu dan juga eh, lebih ke kamar. Untuk semi private ada office, sky garden, club lounge, ballroom, dan juga rooftop garden. Untuk area servisnya di sini ada lift dan chef, in-house klinik, dapur, dan juga ruang servis. Ya, baik. Selanjutnya ada kubahan massa. Massa dasar hotel berbentuk kubus yang memberikan kesan atau ventilasi kesan sederhana namun kuat dan stabil. Selanjutnya penambahan elemen bukaan sebagai sirkulasi atau ventilasi silang serta memungkinkan pencahayaan alami. 3, ada penambahan struktur core menerus sebagai kolom yang menopang bagian atas. Bangunan mengadopsi bentuk yang modern dengan elemen desain yang berlapis, terdiri dari kombinasi void, area terbuka, dan fasad menggunakan elemen kisi-kisi yang berfungsi sebagai estetika sekaligus pengontrol sinar matahari. Next, Mas. Selanjutnya ada strategi fasad. Pertama, pemilihan bambu laminasi memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama ada estetika, kekuatan dan ketahanan, serta ramah lingkungan. Kedua ada kaca low E. Untuk kelebihannya sendiri itu dapat mengurangi panas matahari, serta meningkatkan kenyamanan dalam ruangan. Yang ketiga ada green wall. Itu memiliki fungsi sebagai pengaturan suhu dan energi, pengendali suara, estetika, dan nilai tambah bangunan. Selanjutnya, Tika Sekui. Motif anyaman tradisional Aceh dipilih sebagai inspirasi desain fasad hotel karena menggambarkan harmoni, ketekunan, dan kearifan lokal yang menjadi identitas budaya Aceh. Motif ini memberikan tampilan unik pada fasad, memperkuat citra Aceh di mata wisatawan, dan berfungsi sebagai pelindung terhadap iklim tropis. Dengan ventilasi alami serta pengurangan panas matahari, hotel ini diibaratkan seperti tikar seke yang digunakan untuk menyambut tamu, mencerminkan keramahan tuan rumah dengan sentuhan elemen tradisional dan teknologi modern. Fasad ini menciptakan keseimbangan antara pelestarian budaya dan inovasi arsitektur berkelanjutan yang mendukung pariwisata Aceh. Selanjutnya, Mas. Oke, karena tadi sudah sampai strategi pasang ya. Jadi selanjutnya itu ada gambar kerja ya. Aku izin share screen. Oke, Apakah ada masuk? sudah. Share screen sini. Sini. Oke. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktunya, mungkin sedikit aja terkait apa gambar kerjanya. Jadi pertama ada gambar situasi. Mohon maaf, suaranya Bisa double. dilihat ya teman-teman. Bagaimana Kak? Suaranya double. Bentar. Tes. Apakah masih double? Aman? Oke. Aman. Oke, mungkin ini ya untuk gambar situasi. Terus next ini ada gambar segmen. Kemudian ada dinner basement dari hotel ini ya, bisa dilihat. Kemudian ada dinner lantai satunya, ini seperti ini. Kemudian ini dinner lantai duanya. Ada dinner lantai tiganya ini lantai struktur ya, bisa dilihat. Kemudian dinner lantai 3 yang bukan struktur. Kemudian ada dinner lantai tipikalnya itu dari lantai 4, 5, dan 6. Lanjut ada dinner lantai 7 struktur.
Dan ini denah lantai 7-nya. Kemudian ini denah lantai tipikal lantai 8, 9, 10. Selanjutnya denah lantai 11 yang struktur. Kemudian ada denah lantai 11-nya. Terus terakhir ada denah rooftop. Nah, ini untuk detail unit per kamarnya ya. Bisa dilihat di situ ada detail unit tipe presiden, detail unit kamar yang tipe suite, ada family deluxe, ada tipe deluxe twin, ada tipe deluxe, kemudian ada detail unit tipe super deluxe, dan juga yang terakhir detail unit tipe superior. Ini bisa dilihat ya untuk denah detailnya. Kemudian next ada tampak depannya. Dan juga ini tampak belakangnya. Ini tampak kanan bangunan. Ini tampak kiri bangunan. Dan ini ada aksonometrinya. Ada potongan tanah di sini, bisa dilihat. Ada potongan bibir, potongan CC. Selanjutnya ada dinamodasi menggunakan footlight ya. Kemudian ini untuk detail strukturnya itu ada detail fondasi, detail parketnya, dan itu ada kolom dan borpelnya, detailnya bisa dilihat. Terus ini untuk detail balok, detail ring balok, detail balok anak, dan juga detail slope-nya. Next ada dinah kolom basement. Ini dinah kolom ya, bisa dilihat. Dinah kolom setiap lantai itu. Terus ada dinah utilitas basement. Lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus lantai 7. Ini ada dinah titik lampu. 4 lantainya. Kemudian ada dinah upper juga di sini. Oke, ada dinah AC juga ya. Kayaknya udah selesai ya. Oke. Oh ya. Kamar kerja sendiri. Mana sih? Memang itu ya. Oke, untuk gambar kerjanya itu ya teman-teman. Mungkin setelah gambar kerja itu apa? Oke, karena gambar kerja udah selesai, aku stop share dulu. Kemudian next ada RAB ya teman-teman. Sebentar aku RAB di mana? Langsung ke video aja boleh? Ada animasinya? Gimana Kak? Ada video animasinya? Ada. Oke, wait. Gimana ya? Ini sebelumnya masih ada apa lagi? RAB sama video aja kan tinggal? RAB sama render dan animasinya. Ini ke render dulu Kak. Render dulu Kak. Boleh. Render di ini nggak sih? Oke. Ini untuk rendernya, ini ada render eksterior. Kemudian, itu nggak sih? Oh iya. Wait. Muncul ya. Apakah udah masuk? Oke. Sudah. Mohon maaf, aku ulangi ini untuk render eksteriornya. Apakah perlu dijelaskan juga Kak? Langsung aja. Oke. Eksteriornya ini untuk render. Oh iya Mas, eksterior. Ini ada interiornya.
kamar hotel. Terus ini untuk virtual tournya bisa diakses. Oke, lanjut ke animasi ya. Mungkin kualitasnya yang agak ini. Kemarin bagus. Oke. Oke, RAB langsung nya lanjut ke RAB ya. sekilas. Boleh. Sekilas saja. Oke, mungkin untuk RAB akan dijelaskan oleh Kak Gibran. Saya akan menjelaskan tentang RAB, total pekerjaan struktur, arsitektur, dan master budget. Jadi di pekerjaan struktur ada pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur bawah, pekerjaan struktur atas gedung 1 yang terdiri dari ground floor, lantai 1, 2, 3, sampai seterusnya. Kemudian pekerjaan lain-lain. Pada pekerjaan arsitektur terdapat pekerjaan pasangan dan peletaran, pekerjaan kosen dan daun pintu jendela, pekerjaan plafon, pekerjaan lantai dan dinding keramik, pekerjaan acian, pengecatan, dan lain-lain. Pada master budget terdapat pengadaan tanah, biaya proyek, total anggaran per lantai, perlengkapan bangunan, fixed equipment, biaya jasa profesional, total biaya, pendapatan sewa office, pendapatan sewa unit hunian, pendapatan sewa unit fasilitas, total pendapatan, biaya tetap, pendapatan bersih, dan return of equity. Perhitungan RAB ini mendapat data dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1 tahun 2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi nomor 73 SE DK 2023 yang mengatur tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, termasuk tata cara perhitungan anggaran. Tata cara penyusunan perkiraan biaya konstruksi berlaku untuk bidang cipta karya dan perumahan. PNAB ini dihitung menggunakan data dari Basic Price Kota Banda Aceh pada tahun 2024. Next. Pertama ada pekerjaan struktur. Pada pekerjaan struktur mendapat total nominal 35 Mungkin miliar boleh 3 langsung juta. aja ya, nggak perlu dibaca. Ya. Oke. Next, ini ada pekerjaan arsitektur. Next, pekerja master budget. Next, pengadaan tanah. Next, total anggaran per lantai. Next, perlengkapan bangunan. Next, fixed equipment, biaya jasa profesional. Next, laba bersih. Next, break even point. Next, sekian. Oke. Sudah selesai? Kayaknya udah selesai. Yang image visualisasi tadi juga udah di sebelum RAB. Berarti untuk presentasi kita udah selesai, Kak. Ya. Mungkin lanjut ke sesi tanya jawab ya, Kak. Kayaknya kalau untuk tanya jawab udah lewat ya waktunya. Mungkin saya mau kasih saran aja. Untuk kalian nextnya kalau ada presentasi, semua yang di PPT-nya jangan dibaca. Gitu aja kali ya. Oke. Ya karena waktunya sudah habis, mungkin sekian aja kali. Oh, langsung ditutup aja ini, Kak. Boleh. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa presentasi pada hari ini. Terima kasih juga Kak Riri udah mendampingi kami selama presentasi. Karena waktunya udah selesai ya, Kak. Jadi untuk presentasi dari kelompok C, aku tutup.
apa namanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Riri.